Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam perkuliahan pengantar ilmu ekonomi makro. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ruang lingkup ekonomi makro berkaitan dengan analisis ekonomi makro itu sendiri, di mana dalam hal pemahaman ruang lingkup ini kita akan memulai dari pemahaman apa yang membedakan analisis mikroekonomi dengan makroekonomi. Mikroekonomi itu lebih menitik beratkan kepada analisis yang berkaitan dengan berbagai masalah yang membuat pilihan untuk mewujudkan efisiensi dalam penggunaan berbagai sumber daya atau resources, juga mencapai kepuasan yang maksimum. Adapun analisis dalam makroekonomi lebih menerangkan kepada pemahaman tentang bagaimana segi permintaan dan penawaran akan menentukan tingkat kegiatan dalam perekonomian. Di samping itu juga masalah utama yang selalu dihadapi dalam setiap perekonomian dan memahami peranan kebijakan serta campur tangan pemerintah untuk mengatasi berbagai masalah ekonomi yang dihadapi. Asal mulanya analisis makroekonomi diketahui dengan menunjukkan bahwa teori tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana satu perekonomian berfungsi dan menjalankan kegiatan-kegiatannya. Teori tersebut pada hakikatnya menerangkan bagaimana satu masyarakat memiliki faktor-faktor produksi yang terbatas, di sisi lain mempunyai keinginan untuk memperoleh barang dan jasa yang tidak terbatas. Untuk itu membuat pilihan-pilihan dalam memproduksi dan mengkonsumsi barang dan jasa sebagai kepuasan dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Perkembangan teori makroekonomi dalam tahun 1929 sampai 32 terjadi kemunduran ekonomi di seluruh dunia yang bermula dari kemerosotan ekonomi di Amerika Serikat. Periode ini dinamakan dengan The Great Depression. Pada puncak kemerosotan ekonomi itu, seperempat tenaga kerja di Amerika menganggur dan pendapatan nasionalnya mengalami kemerosotan yang tajam. Ketidakmampuan ini mendorong salah seorang ahli ekonomi Inggris yang terkenal pada masa itu, yaitu John Maynard Keynes, mengemukakan pandangan-pandangan dan menulis buku yang pada akhirnya menjadi landasan untuk teori makroekonomi modern. Pandangan tersebut dikemukakan dalam buku yang berjudul The General Theory of Employment, Interest, and Money pada tahun 1936. Analisis mengenai penentuan tingkat kegiatan yang akan dicapai dalam hal membangun perekonomian merupakan bagian terpenting dari analisis makroekonomi. Analisis tersebut menunjukkan bagaimana permintaan agregat ataupun pengeluaran agregat serta penawaran agregat akan menentukan tingkat kegiatan satu perekonomian dalam periode tertentu dan pendapatan nasional atau produksi nasional yang tercipta. Dalam satu perekonomian modern, komponen dari pengeluaran agregat dapat dibedakan menjadi 4 kondisi, yaitu kondisi pengeluaran konsumsi rumah tangga, bagaimana investasi perusahaan,
pengeluaran konsumsi dan investasi pemerintah, serta yang terakhir kondisi ekspor, di mana terjadi pembelian barang dalam negeri oleh penduduk negara lain. Analisis mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi dalam perekonomian dibedakan dalam 3 bentuk abstraksi, yaitu pertama, analisis penentuan kegiatan perekonomian dengan asumsi tingkat bunga tetap dan tingkat harga tetap. Ini ada model 2 sektor, 3 sektor, atau 4 sektor. Yang kedua, analisis penentuan kegiatan perekonomian, di mana di dalamnya diasumsikan tingkat bunga berubah dan tingkat harga tetap. Yang ketiga, analisis penentuan kegiatan perekonomian dengan asumsi tingkat bunga berubah, begitu juga tingkat harga yang berubah. Ini agregat demand dan agregat supply-nya yang menjadi ukuran. Masalah dan kebijakan dalam makroekonomi. Biasanya masalah yang umum dihadapi dalam konteks makroekonomi adalah pengangguran, kondisi inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan ketidakstabilan neraca pembayaran. Sehingga diperlukan satu bentuk kebijakan, ya ada kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan dari segi penawaran. Seperti tadi disebutkan, berbagai masalah utama dalam perekonomian yang menyangkut makroekonomi adalah pertumbuhan ekonomi, masalah pengangguran, inflasi, ketidakseimbangan neraca pembayaran, juga tenaga kerja dan pengangguran, indeks harga dan tingkat inflasi, kedudukan neraca perdagangan dan neraca pembayaran, lalu juga kestabilan kurs valuta asing. Tujuan-tujuan kebijakan makroekonomi mengupayakan stabilitas kegiatan ekonomi, pencapaian tingkat penggunaan tenaga kerja dengan tentunya perluasan kesempatan kerja yang penuh tanpa inflasi, menghindari masalah inflasi, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang bagus, mewujudkan kekukuhan neraca pembayaran dan kurs valuta asing yang stabil. Pertama, dalam hal menstabilkan kegiatan ekonomi, ini merupakan kondisi yang diidam-idamkan oleh berbagai negara pada umumnya. Diartikan sebagai satu keadaan ekonomi di mana tidak terdapat pengangguran yang serius dan perekonomian menikmati kestabilan harga. Pengertian tersebut meliputi pula kestabilan neraca pembayaran. Dengan demikian, pengertian kestabilan ekonomi meliputi perwujudan 3 hal, yaitu tingkat penggunaan tenaga kerja tinggi, tingkat harga tidak menunjukkan perubahan yang berarti, serta terdapat keseimbangan antara ekspor dan impor, juga lalu lintas modal dari dalam ke luar negeri. Yang kedua, untuk masalah penggunaan tenaga kerja penuh tanpa inflasi. Dalam bahasa Inggris, tujuan ini dinyatakan dengan ungkapan to achieve full employment without inflation. Di mana apabila satu masyarakat dapat selalu mencapai tujuan ini, dengan sendirinya tujuan lainnya, yaitu mencapai kestabilan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang baik, akan segera tercapai. Yang ketiga, menghindari masalah inflasi. Ada kalanya inflasi berlaku sebagai akibat ketidakstabilan politik dan ekonomi di suatu negara. Tetapi seringkali inflasi berlaku sebagai akibat permintaan masyarakat yang berlebihan, pertambahan penawaran uang yang berlebihan pula, dan kenaikan dalam biaya produksi. Kebijakan pemerintah diperlukan untuk mengatasi masalah inflasi tersebut. Selanjutnya, masalah perwujudan pertumbuhan ekonomi yang teguh. Sedikitnya ada 2 alasan yang menyebabkan satu negara harus berusaha mencapai pertumbuhan ekonomi yang teguh dalam jangka panjang. Pertama, untuk menyediakan kesempatan kerja kepada tenaga kerja yang terus-menerus bertambah, juga untuk menaikkan tingkat kemakmuran masyarakat. Kedua alasan ini merupakan pendorong utama pemerintah untuk berusaha menciptakan pertumbuhan ekonomi yang teguh.
Jadi konsisten ya pertumbuhannya. Selanjutnya mengukuhkan neraca pembayaran dan kurs valuta asing. Nah, neraca pembayaran yang tidak kukuh, tidak kuat, akan mengurangi kemampuan satu negara dalam menghadapi berbagai masalah dalam hal pengaliran dana ke luar negeri yang melebihi keadaan biasa yang berlaku. Sebagai akibatnya, cadangan mata uang asing akan merosot dan kurs mata uang asing meningkat nilai tukarnya pada nilai tukar dalam negeri. Hal ini menimbulkan beberapa efek buruk, yaitu kegiatan ekonomi di dalam negeri yang terimbas inflasi. Biaya produksi meningkat, akan tetapi sebaliknya daya beli masyarakat realnya merosot. Selanjutnya kita lihat bentuk-bentuk kebijakan berkaitan dengan permasalahan tadi, yaitu kebijakan fiskal, moneter, dan segi penawaran. Dalam hal kebijakan fiskal ini meliputi langkah-langkah pemerintah membuat berbagai perubahan dalam bidang pajak dan pengeluaran pemerintah yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pengeluaran agregat, pengeluaran secara keseluruhan dalam perekonomian. Menurut Keynes, kebijakan fiskal merupakan hal yang sangat penting untuk mengatasi pengangguran yang relatif serius. Melalui kebijakan fiskal, pengeluaran agregat dapat ditambah dan langkah ini akan menaikkan pendapatan nasional, juga tingkat penggunaan tenaga kerja yang lebih luas. Kebijakan moneter meliputi langkah-langkah pemerintah berkaitan dengan bank sentral. Di Indonesia, bank sentralnya adalah Bank Indonesia. Untuk mempengaruhi dan mengubah penawaran uang dalam perekonomian atau mengubah suku bunga dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran keseluruhan, pengeluaran agregat. Segi penawaran, kebijakan fiskal dan moneter seperti yang diterangkan sebelumnya dapat dipandang sebagai kebijakan yang mempengaruhi pengeluaran agregat. Dengan demikian, kebijakan fiskal dan moneter dipandang sebagai kebijakan dari segi permintaan karena kebutuhannya ya. Nah, di samping melalui permintaan, kegiatan perekonomian negara juga dipengaruhi dari segi penawaran. Kebijakan segi penawaran tentunya bertujuan untuk mempertinggi efisiensi kegiatan perusahaan sehingga dapat menawarkan barang-barangnya dengan harga yang lebih murah, juga mutu yang lebih baik. Salah satu kebijakan segi penawaran adalah kebijakan pendapatan income policy, yaitu langkah pemerintah yang bertujuan untuk mengendalikan tuntutan kenaikan pendapatan pekerjaan. Tujuan ini dilaksanakan dengan berusaha mencegah kenaikan pendapatan yang berlebihan. Kebijakan dari segi penawaran yang lain lebih menekankan pada upaya meningkatkan kegairahan tenaga kerja untuk bekerja, lalu juga meningkatkan usaha para pengusaha untuk mempertinggi efisiensi kegiatan produksinya. Selain itu, di samping meningkatkan kegiatan kegairahan tenaga kerja untuk bekerja dan memberikan insentif kepada perusahaan, kebijakan segi penawaran dapat juga dijalankan dengan cara mengembangkan berbagai infrastruktur untuk mendukung kelancaran usaha dari para pelaku usaha yang ada. Peningkatan pelayanan pemerintah dalam mengembangkan berbagai kegiatan usaha. Selanjutnya ada juga salah satu solusi berkaitan dengan diterapkannya kebijakan perdagangan internasional, di mana perdagangan internasional dimaknai sebagai perdagangan yang dilakukan oleh penduduk sebuah negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa perorangan, individu dengan individu, atau individu dengan pemerintah satu negara, atau pemerintah satu negara dengan pemerintah negara lain. Kebijakan perdagangan internasional dapat diartikan sebagai kebijakan yang mencakup tindakan pemerintah terhadap rekening yang berjalan atau current account daripada neraca pembayaran internasional, khususnya tentang ekspor impor barang.
Kebijakan perdagangan internasional muncul karena meluasnya jaringan-jaringan hubungan ekonomi antar negara, sehingga dapat disimpulkan kebijakan perdagangan internasional merupakan segala tindakan negara atau pemerintah, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mempengaruhi struktur, arah, komposisi, serta bentuk perdagangan luar negeri atau kegiatan perdagangan. Adapun kebijakan yang dimaksud berupa tarif, larangan impor, kuota impor, dumping, dan berbagai kebijakan lainnya. Secara umum, tujuan kebijakan perdagangan internasional ditujukan untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional, menjaga stabilitas dan keseimbangan neraca pembayaran internasional, melindungi lapangan kerja, melindungi kepentingan industri dalam negeri, menjaga stabilitas nilai tukar atau kurs falas, juga menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain kita pahami ada 3 kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama, politik proteksi, yang merupakan kebijakan pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri yang sedang tumbuh dari persaingan barang-barang impor. Tujuan kebijakan proteksi adalah mengoptimalkan produksi dalam negeri, memelihara tradisi nasional, memperluas lapangan kerja, menjaga stabilitas nasional yang dikhawatirkan dapat terganggu jika bergantung pada negara lain. Menghindari resiko yang mungkin terjadi jika hanya menggantungkan diri pada satu komoditi andalan saja. Politik proteksi dalam kebijakan perdagangan internasional dapat dilakukan melalui kebijakan diantaranya tarif dan bea cukai. Tarif ini sebuah pembebanan atas barang yang melintasi daerah pabean. Sementara barang-barang yang masuk ke wilayah negara dikenakan bea cukai. Dalam penerapan bea masuk yang besar atas barang-barang dari luar negeri memiliki tujuan untuk memproteksi industri dalam negeri sehingga diperoleh pendapatan negara. Bentuk umum kebijakan tarif adalah menetapkan pajak impor dengan persentase tertentu dari harga barang yang diimpor. Akibat dari penggunaan tarif dan bea masuk barang impor ini dilihat terdapat adanya kenaikan harga barang, ya, terutama barang impor, sehingga produksi dalam negeri bisa memungkinkan lebih bersaing karena dianggap lebih murah. Kemudian karena produksi dalam negeri mampu menyaingi barang impor, maka diharapkan banyaknya impor barang menjadi turun. Secara grafik dapat dilihat dari kebijakan pengenaan tarif dan bea masuk ini, akan lihat ya. Kalau sebelumnya harga sebelum ada tarif, harga normal berkisar setinggi P ini ya. Ya, ini di sini. Dengan jumlah produksi adanya barang diproduksi di dalam negeri dari 0 sampai Q1. Ya. Lalu juga kita lihat jumlah barang yang dipasarkan. Nah, barang yang ada di pasaran atas permintaan konsumen ini sampai Q4. Ya. Sehingga terjadi impor barang untuk menutupi kebutuhan, yaitu dari Q1 sampai Q4 ini. Bagaimana setelah ada tarif nih? Setelah ada tarif, harga menjadi lebih naik sampai P1 di sini. Dan jumlah produksi dalam negeri bergeser karena ada pergeseran harga ini sendiri ya di Q2 ya dari sini. Di sisi lain jumlah barang di pasaran permintaan, nah, karena posisi harganya di P ini menjadi bergeser di Q3 ini ya. Nah,
Sehingga ada pengurangan impor yang tadinya dari Q1 ke Q4 menjadi dari nah sini sampai Q3 ya dari sini. Oke. Jadi secara umum akibat dari adanya kebijakan tarif dan bea masuk, harga menjadi naik ya, jelas harga menjadi naik ke sini ya. Lalu produksi dalam negeri meningkat dari Q1 ke Q2 sini. Lalu juga jumlah barang di pasar, terutama karena harga itu menjadi turun sampai dari Q4 menjadi Q3 ini ya. Lalu impor pun menjadi turun, rentang impor menjadi dari Q2 ke Q3. Itu mungkin berkaitan dengan kondisi yang diakibatkan adanya kebijakan tarif bea masuk. Selanjutnya ada 3 macam tarif dan bea masuk, yaitu bea ekspor, bea impor, dan transito, di mana bea ekspor merupakan pajak atau bea yang dikenakan kepada barang yang diangkut menuju negara lain, kalau bea impor sebaliknya. Bea transito merupakan pajak atau bea yang dikenakan kepada barang-barang yang melalui batas wilayah satu negara dengan tujuan akhir barang tersebut ke negara lain, ya transit ya, bea transit. Selanjutnya kita lihat dengan bagaimana dengan kebijakan subsidi, merupakan kebijakan pemerintah untuk membantu mengurangi sebagian biaya produksi per unit barang produksi dalam negeri, sehingga produsen dalam negeri bisa memasarkan barangnya lebih murah dan dapat bersaing dengan impor, barang-barang impor. Subsidi yang diberikan dapat berupa tenaga ahli, mesin, alat-alat, fasilitas kredit, dan keringanan pajak. Kalau kita lihat bagaimana dampaknya subsidi, ya, harga sebelum adanya subsidi kita lihat pada posisi P1 ya, pada posisi P1 dengan jumlah produksi sebesar 0 sampai Q, ini posisinya di Q1. Jumlah yang dipasarkan, barang yang dipasarkan, kita lihat posisinya sampai Q3 ya, karena kebutuhan demand atau permintaan seperti digambarkan dalam garis D ini. Setelah adanya subsidi, ya, diketahui harga berubah menjadi P2 ya, naik dengan jumlah produksi dalam negeri karena ada kenaikan menjadikan lebih bersemangat para pengusaha dengan jumlah produksi dalam negeri sebanyak Q2 ini ya. Lalu jumlah barang yang dipasarkan karena permintaan konsumen ya, kita lihat di sini masih ketiga, dan impor barang rentangnya menjadi berubah, asalnya dari sebanyak perubahan Q1 ke Q3 menjadi Q2 ke Q3. Hal ini mengakibatkan ada posisi harga bisa saja tetap ya di P1, tetapi mengakibatkan produksi dalam negeri menjadi naik dengan jumlah barang di pasar tetap pada posisi Q3 ya, sesuai dengan demand. Di sisi lain terjadi penurunan dari Q3 ke Q2 untuk barang impor. Kebijakan subsidi biasanya juga diberikan untuk menurunkan biaya produksi barang yang menjadi komoditas ekspor, sehingga diharapkan harga jual produk bisa lebih murah dan dapat bersaing di dunia internasional. Tujuan dari subsidi ekspor adalah mendorong jumlah ekspor, karena eksportir dapat memasarkan produknya dengan harga yang lebih rendah. Harga jual dapat diturunkan sebesar subsidi tadi. Namun tindakan ini dianggap sebagai persaingan yang tidak jujur dan dapat menjurus kepada perang subsidi.
Oleh karena itu, harus diperhatikan hal ini karena semua negara ingin mendorong ekspornya dengan cara memberikan subsidi. Selanjutnya, dumping ya, merupakan kebijakan pemerintah untuk mengadakan diskriminasi harga, yakni produsen menjual barang di luar negeri dengan harga yang lebih murah dari dalam negeri, bahkan di bawah biaya produksi. Kebijakan dumping dapat mengakibatkan volume perdagangan dan menguntungkan negara pengimpor, terutama menguntungkan konsumen mereka. Namun, negara pengimpor kadang mempunyai industri yang sejenis, sehingga persaingan di luar negeri ini dapat mendorong pemerintah negara pengimpor memberlakukan kebijakan anti-dumping dengan tarif impor yang lebih tinggi. Jadi naik lagi ya. Kita sudah dumping, di sana anti-dumping. Atau sering disebut countervailing, datis ya. Hal tersebut dilakukan untuk melindungi industri sejenis di negara pengimpor. Kebijakan dumping sendiri biasanya hanya berlaku sementara, di mana harga produk akan dinaikkan sesuai dengan harga pasar setelah berhasil merebut dan menguasai pasar internasional. Biasanya kebijakan dumping dilakukan dengan tujuan untuk mematikan persaingan di luar negeri. Jadi produsen di luar negeri dimatikan dengan persaingan dengan politik dumping ini. Setelah persaingan di luar negeri mati, maka harga di luar negeri akan dinaikkan kembali untuk menutup kerugian sewaktu melakukan politik atau kebijakan dumping. Namun, pelaksanaan politik dumping dalam praktek perdagangan internasional dianggap sebagai tindakan yang tidak terpuji, unfair trade, karena dapat merugikan negara lain. Syarat yang harus dipenuhi dalam menerapkan kebijakan dumping adalah terdapat hambatan yang cukup kuat sehingga konsumen dalam negeri tidak dapat membeli barang dari luar negeri. Kekuatan monopoli di dalam negeri lebih besar dibanding luar negeri, sehingga kurva permintaan dalam negeri lebih inelastis dibandingkan kurva permintaan luar negeri. Nah, kita lihat seperti diketahui bahwa laba maksimum itu ketika kurva marginal cost sama dengan marginal revenue. Marginal cost sama dengan marginal revenue MR di pasar dalam negeri yang dicapai dengan kondisi produksi Q1 ya, yang sebelah kiri ini pasar dalam negeri. Oke, pasar dalam negeri ini pasar dalam negeri, yang sebelah kanan pasar luar negeri. Ya. Nah, di pasar dalam negeri dicapai dengan kuantitas produksi sampai Q1 nih di sini, dan pasar luar negeri dicapai dengan kuantitas produksi Q2. Nah, tapi kita lihat oleh karena kurva permintaan di kedua pasar memiliki kecuraman yang berbeda, di mana harga pasar dalam negeri lebih tinggi, yaitu P2 ya di sini, daripada yang dalam luar negeri. Ini yang luar negeri. Sementara harga di luar negeri setinggi OP ya, lebih rendah, sehingga pasar di dalam negeri relatif lebih inelastis dibandingkan dengan pasar luar negeri, karena kurvanya lebih curam, karena tingkat revenue-nya juga berbeda ya. Nah, kebijakan dumping ini berkaitan dengan bagaimana mengupayakan peningkatan ekspor dengan kondisi harga sedemikian rupa, di mana kebijakan tersebut menjadi pertimbangan salah satu cara bertransaksi. Walaupun tadi disebutkan ini menjadi unfair trade ya, perdagangan yang tidak sehat, karena mungkin saja si negara yang dituju melakukan counter terhadap kebijakan ini. Selanjutnya, kuota atau pembatasan impor. Kuota adalah kebijakan pemerintah untuk membatasi barang-barang yang masuk dari luar negeri. Akibat dari kebijakan kuota dan pembatasan impor biasanya akan terjadi jumlah barang di pasar akan turun, harga barang naik,
produksi dalam negeri meningkat dan impor barang turun, sehingga grafiknya dapat kita lihat ya. Harga sebelumnya di posisi P1 dengan jumlah produksi di Q1 ya. Nah, lebih sedikit. Lalu jumlah barang di pasaran. Nih ya. Jumlah barang di pasaran sebanyak Q4 sehingga impor barang untuk menutupi permintaan pasar ruasnya dari Q1 sampai Q4. Dengan adanya kuota, harga naik menjadi P2 sehingga jumlah produksi dalam negeri naik pun menjadi pada posisi Q2 ya. Jumlah barang di pasaran karena harganya di P2 menjadi di Q3 ya. Sementara rentang impor mengecil dari antara Q2 menuju Q3. Akibatnya harga naik sebesar P ya tadi P1 P2. Lalu juga produksi dalam negeri naik dari Q1 ke Q2. Jumlah barang di pasar turun dari Q4 menjadi Q3 dengan turunnya juga impor barang. Rentangnya tadi ada penurunan dari Q4 ke Q3. Tujuan diberlakukan kuota impor atau pembatasan impor adalah untuk mengadakan pengawasan produksi serta pengendalian harga guna mencapai stabilitas harga dalam negeri. Selanjutnya untuk menjamin ketersediaan barang-barang di dalam negeri dengan porsi yang cukup, lalu melindungi produksi dalam negeri dari serbuan produk luar negeri. Selanjutnya politik autarki. Ya, politik autarki merupakan kebijakan perdagangan internasional dengan tujuan menghindari diri dari pengaruh-pengaruh lain, negara lain, baik ekonomi, militer, maupun politik. Sehingga kebijakan ini berlawanan dengan prinsip perdagangan internasional yang mendorong adanya pasar bebas atau perdagangan bebas. Contoh, seorang importir harus membeli uang dolar terlebih dahulu sebelum melaksanakan pembayaran, kemudian membayarkannya kepada eksportir Amerika ya. Ada pihak-pihak yang mengupayakan mendapatkan valuta asing atau pendapatan, tentunya berkaitan dengan penghindaran pengaruh-pengaruh yang terjadi di fluktuasi kenaikan permasalahan di bidang politik maupun ekonomi. Sehingga misalkan ada terjadi eskalasi kondisi politik di tempat lain yang menyebabkan tidak terpasoknya barang-barang yang sudah dipesan. Nah, dengan begitu ada kepastian produksi atau kepastian perdagangan ya. Selanjutnya politik dagang bebas, di mana kebijakan pemerintah untuk mengadakan perdagangan bebas antar negara. Alasan diberlakukannya kebijakan perdagangan bebas ini adalah perdagangan bebas dapat mendorong setiap negara melakukan spesialisasi memproduksi barang, sehingga barang satu negara memiliki keunggulan komparatif dibanding negara lain. Demikian pembahasan ruang lingkup ekonomi makro kali ini. Ini ada kuis yang harus Anda kumpulkan dengan mengirimkan email, yaitu coba sebutkan 8 masalah utama perekonomian di Indonesia, lalu Anda search atau mencari bagaimana tingkat pendapatan per kapita di Indonesia dibandingkan negara lain ya. Periode 2015-2020, begitu juga pendapatan nasional ya, tadi per kapita nasional ya, buat dalam bentuk hitungan atau gambar yang terukur, jadi bukan gambar manual ya, kirimkan segera. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.